harus urut. Ya. Kelima, menyajikan informasi yang bersifat objektif. Jadi harus objektif, jangan andran. Ya. Kadang kan ada yang membuat kayak gitu, teks prosedur itu tidak berurutan, itu salah. Kan kalau teks prosedur harus benar. Kalau membuatnya itu bagaimana? Terus yang terakhir, berisi bilangan angka atau urutan. Itu sama kayak yang nomor 2. Jadi harus urut. Ada nomornya semua, walaupun langkah-langkahnya. Terus apa tadi? Ya, yang dibutuhkan apa saja itu jangan lupa dikasih nomor. Paham sampai sini? Oke, lanjut ya. Nah, satu teks untuk menggunakan alat atau benda. Nah, pertama itu harus ada alatnya. Alatnya apa saja sebutkan sama bendanya. Contohnya langkah-langkahnya tadi, ya, yang disebutkan guru toh. Kedua, teks untuk melakukan kegiatan. Nah, tadi yang langkah-langkahnya itu apa saja tadi? Kamu ngapain semua? Paham tidak? Paham tidak? Awas strukturnya. 1. Pembukaan dan pengantar. Jadi pertama harus strukturnya itu 1 harus ada judulnya. Ya, contohnya tadi Pak Guru apa? Itu judulnya membuat itu ditulis besar. Itu ditulis besar semua. Karena pembukaan judul. Kedua, material. Penulisan menjelaskan menyebutkan material apa saja yang digunakan. Alatnya apa saja yang digunakan itu disebutkan dengan rinci. Ya. Terus yang 3, langkah-langkah. Tahap-tahapannya apa saja. Cara menyelesaikan atau membuat memo tersebut. Tapi kan udah dijelaskan dulu toh. Caranya ya. Ayo yang belakang. 4. Kesimpulan. Kesimpulan apa yang biasanya disebut penutup. Kalau penutup biasanya gimana? Itu pidato, Pak. Ini prosedur. Penutupannya gimana? Selamat menikmati. Gitu. Kan itu penutup. Kan kalian membuat makanan atau minuman. Paham sampai sini? Lanjut ya. Kan membuat 1 teks prosedur yang udah disiapkan guru. Ditulis ya. Ini udah tuh. Tinggal yang perempuan. Ya kalau teh yang laki-laki maju sendiri. Ya kalau teh yang laki-laki maju sendiri. Ayo semuanya maju dulu. Ayo yang membaca depan dulu, pembukaan dulu. Siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau membacakan kecap. Saya membacakan Teks prosedur kecap.